Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Apakah baik? Semoga baik-baik saja. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Ramdan Yardiansyah, berasal dari kelas 11 MIPA 5. Langsung saja kepada materi. Pada bab pertama, sejarah, yaitu mengenai antara kolonialisme dan imperialisme, di mana antara kolonialisme dan imperialisme itu memiliki beberapa subbab. Yang pertama adalah perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Untuk itu, marilah simak peta konsep yang telah saya buat. Dari awal mulanya dari sini, antara kolonialisme dan imperialisme memiliki 3 subbab. Namun saya di sini hanya menjelaskan pada subbab pertama, yaitu mengenai perburuan mutiara dan perebutan hegemoni. Saya di sini menggunakan 2 kunci, kata kunci. Yang pertama adalah ini, rempah-rempah, dan yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Perburuan mutiara di sini dapat diartikan bahwa adalah disebut rempah-rempah, dan perebutan hegemoni di sini adalah perebutan kekuasaan atau wilayah. Dari kedua kata kunci tersebut dapat memiliki penjabaran. Yang pertama yaitu rempah-rempah. Ada alasan mengapa bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah. Nah, di sini ada alasannya. Yang pertama adalah Eropa memiliki suhu yang sangat dingin. Terus Eropa memiliki iklim yang subtropis. Berbeda dengan negara kita. Negara kita hanya memiliki 2 musim dan beriklim tropis, di mana 2 musim tersebut adalah musim hujan dan musim kemarau. Berbeda dengan bangsa Eropa, yaitu ada 4 musim. Yang pertama adalah musim hujan, musim kemarau, musim semi, dan musim salju. Alasan yang ketiga di sini adalah komoditas paling laku di Eropa. Jadi rempah-rempah itu adalah komoditas yang paling laku. Yang keempat, sebagai bahan untuk bumbu masakan. Sudah jelas bahwa rempah-rempah itu bisa digunakan untuk membuat minuman atau membuat obat dan yang lain-lain. Terus di sini dijadikan minuman untuk menghangatkan tubuh. Sudah jelas tadi saja ada musim salju, di mana musim salju itu sangat dingin, sehingga bangsa Eropa memiliki ciri-ciri dalam kehidupannya, yaitu memiliki jaket yang sangat tebal untuk bertahan hidup dan membutuhkan minuman untuk menghangatkan tubuh, yaitu rempah-rempah. Kata kunci yang kedua adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu kalau dijabarkan yaitu pada zaman sekarang adalah Turki. Nah, Konstantinopel ini adalah salah satu pusat perdagangan, di mana yang didagangkannya itu adalah bahan-bahan yang berharga, bahan-bahan yang sangat memiliki nilai yang sangat tinggi, seperti batu mulia, emas, perak, gading, dan rempah-rempah dengan harga murah. Namun pada zaman 1453 Konstantinopel itu jatuh dan direbut oleh Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani itu dipimpin oleh Sultan Mehmed II, sehingga Konstantinopel itu berada dalam kendala Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa itu tidak bisa
menguasai perdagangan karena kota pusat perdagangannya itu dikendalikan atau dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga memiliki dampak bagi bangsa Eropa. Adapun dampak-dampaknya adalah sebagai berikut. Dampaknya yang pertama adalah sulit memasuki kota Konstantinopel. Sudah jelas karena sudah dikuasai oleh Turki Utsmani dan dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga, bangsa Eropa kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena kebutuhan pokok itu ada di kota pusat perdagangan, yaitu ada di Konstantinopel. Namun karena sekarang itu dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, disinilah bangsa Eropa memiliki keinginan untuk melakukan penjelajahan ke dunia. Penjelajahan ini merupakan salah satu rangka untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Selain itu juga bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan didorong oleh faktor lain. Apa saja faktor lainnya? Yaitu ke sini. Faktor lainnya adalah yang disebut dengan semboyan 3G. 3G itu adalah yang pertama adalah gold. Gold ini adalah kekayaan. Jadi bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan itu untuk mencari kekayaan, untuk mencari keuntungan seperti barang-barang berharga, yaitu rempah-rempah. Terus yang kedua adalah glory. Glory itu melakukan kejayaan. Jadi bangsa Eropa itu selain melakukan pencarian terhadap rempah-rempah, dia juga ingin menguasai Nusantara, karena yang melakukan penjelajahan itu tidak satu negara, tapi ada 4 negara yang menjelajahi dunia kepada Nusantara. Terus yang ketiga adalah gospel. Gospel itu adalah tugas suci. Tugas suci itu adalah menjalankan tugas sucinya itu untuk menyebarkan agama Kristen, di mana agama Kristen itu terbagi 2, yaitu ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Kristen Katolik itu adalah Kristen yang mengakui bahwa pemimpinnya itu adalah Paus Julius. Kalau dalam agama Islam disebut dengan Nabi. Nah, Katolik itu mempercayai bahwa dipimpin itu oleh Paus Julius. Namun Protestan itu tidak setuju dengan hal tersebut. Nah, bangsa Eropa itu siapa saja sih yang menjelajahi ke Nusantara? Yaitu ada pada sini bangsa penjelajah samudera untuk menemukan dunia baru. Dunia baru di sini adalah melakukan penjelajahan terhadap apa yang ingin dicapai, yaitu mencari rempah-rempah. Nah, di sini ada 4 negara yang melakukan penjelajahan. Yang pertama adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Untuk Portugis ada pemimpin pelayarannya, yaitu adalah yang pertama adalah Bartolomeus Dias, ada Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, dan untuk Spanyol pemimpin pelayarannya adalah Christopher Columbus, Magellan, dan kapten kapalnya yaitu Jan Sebastian Elcano. Untuk Belanda yaitu William Barents, untuk Cornelis de Houtman dan Peter Kaiser, Jacob van Heemkerk, dan untuk untuk Inggris adalah Francis Drake dan Thomas Campedis. Nah, di sini bangsa Portugis dan bangsa Spanyol itu adalah bangsa pelopor. Mengapa disebutkan bangsa pelopor? Mari simak jalan atau rute ekspedisi bangsa Eropa. Yang pertama adalah Bartolomeus Dias. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias itu melakukan pelayaran, yaitu dari mulai ini di sini bangsa Portugis, dari mulai di sini adalah ada kepulauan Portugal. Lalu untuk pelayarannya itu ke sini menyusuri Laut Atlantik atau disebut dengan pantai barat Afrika. Lalu ke sini dan sampailah di Tanjung Harapan.
Nah, untuk Bartolomeus Dias itu hanya sampai Tanjung Harapan. Ada beberapa faktor yang membuat Bartolomeus Dias itu berhenti untuk melakukan pelayaran, yaitu diantaranya adalah adanya ombak yang sangat besar sehingga tidak bisa melakukan untuk pelayaran, dan dia pun kembali lagi ke tempat asalnya yaitu negara Portugal. Terus yang kedua dari Portugal adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama juga sama, yaitu dari pelabuhan Sagon yang ada di Portugal melalui Samudra Atlantik atau Afrika, pantai Afrika Barat ada di Tanjung Harapan, lalu melakukan lagi pelayaran ke Samudra Hindia dan tibalah di Calicut, Goa. Calicut dan Goa. Nah, di sini Vasco da Gama itu berdiam beberapa tahun tapi belum menemukan rempah-rempah. Nah, Vasco da Gama ini di sini memasang patok atau disebut padrau sebagai ciri bahwa Vasco da Gama telah melakukan pelayaran begitu jauh. Nah, beliau pun dalam beberapa tahun kemudian kembali lagi kepada negaranya. Itu untuk Vasco da Gama. Dan untuk Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque itu melakukan pelayaran, yaitu pelayaran dari kepulauan negaranya yaitu negara Portugis melalui sama seperti pendahulunya ke Tanjung Harapan, Samudra Hindia. Namun dia sampai di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka ini dia mengalami pertempuran atau perlawanan oleh kerajaan Demak. Namun di sini yang dipimpin oleh Patih Kader. Namun Patih Kader di sini gagal dan Patih Kader melarikan diri ke Demak. Di Demak ini dia membawa pasukan, yaitu pasukan Demak yang dipimpin oleh mahkotanya yaitu Patih Unus, dan melakukan lagi perlawanan terhadap Alfonso de Albuquerque, tapi itu tidak selesai, malah kalah lagi untuk Patih Unus, sehingga disinilah rempah-rempah dan perdagangan dimonopoli oleh Portugis. Nah, sekarang langsung kepada yang Spanyol, yaitu yang pertama adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492 Christopher Columbus itu melalui yang kedua bangsa penjelajah yaitu Spanyol yang memiliki pemimpin pelajar, yaitu yang pertama adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492 Christopher Columbus itu melakukan pelayaran, yaitu dari bangsanya di sini adalah Spanyol. Dari Spanyol berbeda dengan Portugis yang melakukan ke arah timur, namun ini melakukan pelayaran ke arah barat, yaitu ke sini dari negaranya ke Kepulauan Kanari, langsung maju ke Samudra Atlantik yang sangat ganas, langsung tibalah di Kepulauan Bahana. Dari Kepulauan Bahana ini langsung juga melalui pelayaran ke Haiti. Nah, di Haiti ini meskipun belum menemukan rempah-rempah, Christopher Columbus ini melakukan lagi pelayaran kembali ke negaranya. Namun di negaranya itu disambut meriah oleh penduduknya karena sudah melakukan pelayaran dan mencari rempah-rempah. Namun kenyataannya belum mendapatkan rempah-rempah. Dan dilanjutkan oleh kedua yaitu Magellan dan kapten kapalnya yaitu Jan Sebastian Elcano. Ini sama seperti Christopher, dari kepulauan Spanyol langsung ke Samudra Atlantik dan sampailah ini di Amerika Selatan dan memberikan nama selat, yaitu di sini dinamakan Selat Magellan. Nah, dari sini melakukan pelayaran lagi ke barat ke Samudra Pasifik. Dari Samudra Pasifik ini tibalah di Pulau Guam. Dari Pulau Guam ini
masuk ke masa apa, yaitu yang ada di Filipina. Nah, di Filipina ini terjadilah pertempuran antara Magellan dengan penduduk Filipina. Penduduk Filipina itu sangat berani hingga bisa mengalahkan Magellan. Magellan ini tewas mati sehingga dibawa oleh kapten kapalnya itu Jan Sebastian melarikan diri ke Maluku. Di Maluku inilah justru Magellan, Jan Sebastian ini menemukan rempah-rempah dan menguasai semua rempah-rempahnya, sehingga dia itu ketagihan pengen rempah-rempah. Nah, kemudian dia pulang ke negaranya lagi dengan menyusuri ke sini, ke Samudra Hindia, ke Tanjung Harapan, ke Samudra Atlantik, langsung ke negaranya. Nah, dapat dikatakan Magellan itu adalah orang yang pertama melakukan penjelajahan dunia. Namun pendapat ini sangat tidak kuat karena Magellan mati di tengah jalan. Namun seharusnya itu yang telah melakukan pelayaran ke dunia yaitu adalah Jan Sebastian, karena dialah yang telah membawa pasukannya kembali ke Spanyol. Nah, bangsa Portugis dan Spanyol ini adalah bangsa pelopor. Yang ketiga adalah bangsa Belanda yang dipimpin oleh William Barents. William Barents ini melakukan pelayaran pada tahun 1594, yaitu dari negara Inggris, dari negara Belanda. Belanda ini melalui jalur utara. Namun di kutub utara itu sangat dingin hingga William Barents meninggal, sehingga tidak bisa pulang dan meninggal. Meninggalnya itu di Mipawa, Zambia. Terus yang kedua adalah Cornelis de Houtman dan Peter Kaiser. Nah, untuk Belanda ini mah sama dengan bangsa Portugis dan Christopher dan Bartolomé Dias, yaitu melalui barat, yaitu ke sini ke Afrika Barat, tahu Samudra Atlantik, ke Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia, dan tibalah di Banten. Nah, di Banten ini beliau karena memiliki dalam hatinya sombong karena sudah menjelajahi dunia, sehingga penduduk Banten itu sudah menerima kedatangan beliau. Namun karena kesombongannya dia pun diusir dan kembali lagi ke negaranya yaitu Belanda. Nah, untuk yang ketiganya yaitu Jacob van Heemkerk. Nah, pada tahun 1598 ini melakukan juga pelayaran sama melalui jalur Cornelis de Houtman dan Portugis, yaitu ke Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan tibalah di Banten. Namun yang ditunjukkan oleh sikap Jacob ini adalah bersahabat, sehingga bersahabat dengan daerah Nusantara dan bisa menguasai semua rempah-rempah yang ada di Banten dan terutama di Maluku. Setelah itu, setelah menguasai, memonopoli perdagangan, beliau mengambil rempah-rempah dan kembali pulang ke negaranya. Nah, yang terakhir adalah negara Inggris, yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Melalui ini hampir sama dengan Belanda, yaitu dari negara Inggris ke Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, tiba di Banten. Nah, ini menciptakan kantor perdagangan, yaitu yang ada di beberapa tempat, ada yang di Ambon, ada yang Makassar, ada yang di Jepara, dan ada yang di Jakarta. Nah, begitulah secara singkat pelayaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Dapat kita syukuri bahwa Allah menciptakan semua yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, itulah sangat bermanfaat sehingga diperebutkan oleh bangsa lain. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaganya dan merawatnya agar bisa menjadi negara yang maju. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.